Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Setiap muslim dia harus memiliki adab ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adab-adab yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka berakhlak dan beradab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan adab yang baik, ya, dengan adab yang mulia. Ya. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, kepada orang-orang yang beriman agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Jadi tidak boleh orang beriman mendahului Allah dan Rasulnya, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Mu'adz radhiyallahu an, ya, ketika beliau diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah, ya, mengajarkan Islam kepada penduduk Yaman, ya. Maka sebelum Mu'adz ini berangkat ke Yaman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada Mu'adz, dengan apa engkau akan memutuskan hukum, ya. Kemudian Mu'adz menjawab dengan kitabullah, ya, dengan kitab Allah. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan, andai tidak kamu dapati di dalam kitabullah, ya. Maka kemudian Mu'adz menjawab dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, jika tidak kamu dapati pada keduanya, dalam keduanya, maka Mu'adz menjawab, aku akan berijtihad dengan pendapatku. Ya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmizi. Ya. Jadi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dia tidak akan mendahului Allah dan Rasulnya, ya. Dia akan menghukumi manusia dengan kitabullah. Kalau tidak ada di dalam kitabullah, maka beliau akan apa? Mu'adz akan menghukumi manusia dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kalau tidak ada di dalam kitabullah dan sunnah Rasulnya, maka Mu'adz mengatakan, saya akan berijtihad dengan pendapatku, ya. Jadi meskipun Mu'adz ini adalah seorang sahabat utama, orang alimnya para sahabat yang paling mengerti tentang halal dan haram, tetapi beliau tidak akan mendahului Allah dan Rasulnya. Ijtihadnya, pendapatnya itu setelah tidak ada di dalam kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, barulah berijtihad, ya. Maka tidak ada ijtihad apabila sudah ada nas, ya, nas Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Itu yang pertama. Jadi tidak mendahului Allah dan Rasulnya, ya, seperti itu. Kemudian pada ayat
yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian meninggikan suara lebih dari suara Nabi, dan jangan kalian berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amal kalian sedangkan kalian tidak menyadari. Ya. Jadi adab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu diperintahkan oleh Allah agar suaranya tidak lebih keras, tidak meninggi, ya, ketika di situ ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak meninggikan suara lebih keras daripada suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di dalam riwayat Bukhari, ya, itu disebutkan bahwa datang, ya, rombongan, ya, dari Bani Tamim, ya, menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Abu Bakar berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, angkatlah Al-Qaqqa bin Ma'bad sebagai amir. Kemudian Umar berkata, ya, Umar radhiyallahu anhu berkata, angkatlah Al-Aqra bin Habis sebagai amir. Ya. Kemudian Abu Bakar dan Umar ini berselisih, ya, saling beradu mulut, ya, dan suara keduanya meninggi, ya, semakin keras begitu, ya. Maka kemudian turunlah ayat dari surat Al-Hujurat ini, ayat 1 sampai 5, ya. Hei orang-orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kamu pada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara lebih dari suara Nabi, dan jangan kalian berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, supaya tidak terhapus pahala amalan kalian sedangkan kalian tidak menyadari. Jadi tidak boleh mendahului Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak boleh mengeraskan suara, meninggikan suara lebih dari suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kedua manusia terbaik setelah Rasulullah SAW, yaitu sahabat Abu Bakar, ya, dan Umar radhiyallahu anhuma, ya, mereka melakukan satu kesalahan wajar sebagai manusia, ya, yaitu mendahului Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum menetapkan siapa yang akan diangkat, ya, sebagai pemimpin dari Bani Tamim ini, tapi Abu Bakar sudah mengajukan angkatlah Al-Qaqqa bin Ma'bad sebagai amir. Umar mengatakan angkatlah Al-Aqra bin Habis sebagai amir. Padahal di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mendahului Allah dan Rasul. Maka kedua sahabat ini langsung ditegur oleh Allah SWT dengan turunnya surat Al-Hujurat ayat 1, 2 tadi itu. Ya. Kenapa? Karena para sahabat ini adalah merupakan para imam, para pemimpin yang akan menjadi panutan bagi generasi berikutnya. Sehingga apabila mereka ini salah, langsung ditegur oleh Allah SWT, dibenarkan kesalahannya tadi, diluruskan kesalahannya tadi itu. Atau kalau tidak turun ayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan membimbing dan mengarahkan mereka. Memang para sahabat ini manusia, bisa saja salah.
Cuma bedanya mereka ini adalah manusia-manusia terbaik yang akan dijadikan sebagai panutan, sebagai teladan bagi generasi berikutnya. Sehingga kalau mereka ini keliru, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan membimbing mereka ini, membenarkan, meluruskan sikap mereka yang keliru tadi itu. Dan ini menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya, bahwa tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya, tidak boleh meninggikan suara di atas suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sehingga kaum muslimin bisa mengambil pelajaran, ya, bisa mengambil ibrah dari peristiwa tadi itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala juga melarang, ya, memanggil, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti sebagian mereka memanggil sebagian yang lain, ya. Allah katakan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'a ba'dikum ba'do. Janganlah kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya. Ya, dalam surat An-Nur ayat 63. Ya. Jadi Allah membimbing, ya, orang beriman agar tidak menjadikan panggilan Rasul, ya, di antara mereka seperti panggilan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Kalau sesama mereka kan biasa, ya Umar, ya Ali, menyebut namanya, ya Abu Bakrin, ya, disebut namanya. Tapi kalau kepada Rasulullah SAW harus ada adab. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya, tidak boleh jambal ya Muhammad. Nah, itu kecuali orang-orang Arab Badui yang biasanya datang itu, ya, teriak-teriak ya Muhammad begitu, ya. Nah, itu Arab orang yang dari pedalaman, dari desa sekali, ya, seperti itu. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang mukmin, ya, itu diperintahkan agar mereka memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak seperti panggilan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, ya. Bahasa Jawanya itu jambal, ya. Jambal, panggil namanya, ya. Ya Umar, ya Utsman, enggak boleh. Ya Rasulullah, ya. Wahai Rasulullah, begitu, ya. Dibimbing oleh Allah Subhanahu